A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ta'ahukum millahi rahmatullahi asyajahu minallahi bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurah limpahkan rahmat keridhaannya kepada kita semua. Tidak lupa dari itu, semoga senantiasa salawat beserta salam kita aturkan, yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaat beliau, dengan barokahnya beliau, kita mendapatkan keridhaannya dan diakui pada yaumul qiyamah. Para saudara sekalian, rahimakumullah, at-tajhu mukulmantuhu ramahadari minallahu wal muslihat minal mu'min, di mana ayat tersebut dijelaskan oleh para tabi'in bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang telah menjaga aib daripada saudara mukminnya, saudari muslimnya, saudara muslimnya, itu merupakan salah satu ibadah yang termasuk ibadah yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya, mereka dipermudahkan untuk memilih surga? Mengapa orang yang senantiasa untuk menjaga lisannya itu dari perbuatan, dari sikap, dari cara bicaranya mereka untuk tidak melukai seseorang, tidak melukai hati seseorang, itu merupakan salah satu ibadah. Nah, para saudara sekalian, ketika kita melihat seseorang yang buruk tingkah lakunya, mungkin kurang dari ibadahnya, kita tidak harus untuk mengumbar-ambir, tidak harus untuk mengetahui atau memberitahu kepada orang lain. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, lailun nuluhu kal khawfum minal khazahati kalna tazawuduhumul mubin, bahwasanya ketika kamu melihat kejelekan daripada saudara mukminmu, maka hendaklah kau menegurnya. Menegurnya di apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah menegur kesalahan seseorang di hadapan banyak orang? Apakah menegur seseorang itu dengan menyebutkan dengan suara yang lantang? Rasulullah memberikan contoh yang baik ketika kita menegur hal yang mungkin tidak senonoh apa yang kita lihat, tidak senonoh dengan apa yang kita dengar. Nah, bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah adalah tidak menegur di banyaknya orang, yang pertama. Dan yang kedua, tidak selalu menyebutkan kesalahan seseorang. Yang ketiga, mereka tidak pernah untuk menasihati seseorang itu dengan suara yang terlantang. Artinya apa? Tidak terdengar daripada yang bersamanya. Artinya para saudara sekalian, kalau kita ingin menasihati seseorang itu tidak harus di banyaknya orang. Artinya kita untuk ingin divalidasi, ingin dihormati, atau dalam istilah gila hormat. Nah, lalu bagaimana kita untuk terus bisa menjaga lisan? Sekadar hanya untuk sholat tahajud, sekadar hanya untuk sholat hajat, sekadar hanya sholat 5 waktu, ataupun beribadah, ataupun sedekah, bahkan sekalipun kau haji umroh pun, ketika kamu menyakiti hati orang yang mungkin tidak bisa memaafkan, maka disitulah di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan, kulhuhum ahlakul qaulul mu'min, bahwasanya mungkin tersedaknya kamu itu masuk surga dikarenakan doanya seseorang yang terzolimi. Jadi kalau kita untuk menzolimi seseorang itu gampang, lalu bagaimana cara mereka yang terzolimi itu dikabulkannya, mustajabnya doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Doanya orang yang tersakiti dengan ucapan, doanya orang-orang yang tersakiti dengan perbuatan, itu mustajab di hadapan Allah. Oleh karenanya, kalau kita sering menghina, sering mencaci, bahkan sering untuk mengkritik seseorang yang bahkan kesalahannya itu tidak seberapa dengan kesalahan kita, kalau kita sering mengkritik seseorang itu gampang. Bagaimana kita mengkritik diri kita sendiri itu di balik semua kesalahan kita. Kita semua juga punya aib. Nah, oleh karenanya para saudara sekalian, Rasulullah tidak pernah mengumbar-ambir aibnya para saudaranya, tidak pernah mengumbar-ngambir ataupun mengumbar aib umatnya. Nah, bahkan kalau kita berbicara, bahkan seorang tabi'in, bahkan seorang ulama, bahkan seorang kiai, bahkan seorang syekh,
mereka mempunyai aibnya tersendiri. Lalu bagaimana kita kekuatannya untuk menjaga aib seseorang dengan apa yang sudah kita ketahui. Oleh karena itu, orang yang terbiasa untuk menjaga aib seseorang, kesalahan seseorang, mereka tidak pernah untuk menyimpulkan keburukan, mereka tidak pernah untuk memberitahu kepada seseorang di balik keburukan seseorang tersebut. Maka disitulah pahalanya di setiap kau ingin mendoakan seseorang tersebut, di setiap kau menutupi aib seseorang yang kau tahu, itu merupakan dari dalam salah satu ibadah yang mungkin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah terbiasa menutupi aib kita, mungkin juga kita akan terbiasa menutupi aib seseorang. Bahkan ujian terberat bagi manusia itu adalah menutupi lisannya, menjaga lisannya, mengkontrol lisannya. Karena banyak orang-orang yang ahli ibadah sekalipun, bahkan ahli dalam alim sekalipun di mata manusia itu, bisa saja dengan satu ucapannya itu mereka hina di hadapan manusia, mereka hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah 1000 kebaikan kita itu mungkin bisa hancur dengan satu perbuatan ataupun satu ucapan. Nah, hinanya seseorang itu tidak pantas kita untuk nilai sendiri. Mulianya seseorang kita tidak pantas untuk menjunjung sendiri. Bahkan hinanya seorang mukmin, mulianya seorang alim, kita tidak pernah tahu setaranya di hadapan Allah itu seperti apa. Bahkan mulianya seseorang yang tidak pernah beribadah, bahkan mulianya seseorang yang tidak pernah taat, bahkan itulah yang disebutkan dengan satu perbuatan kebaikan itu dicatat beribu-ribu kali kalau itu merupakan sesuatu yang bersifat jariah. Banyak orang-orang yang mukmin, orang yang alim ibadahnya, orang yang alim ilmunya, namun tidak pernah mencantumkan satu amalan yang mungkin bisa mendapatkan sesuatu pahala jariah suatu saat nanti. Jadi kemuliaannya seseorang, kesetaraannya di hadapan Allah, kita tidak patut untuk menilai dengan keilmuan kita. Manusia itu di hadapan Allah ilmunya tidak seberapa, saudara sekalian. Bahkan ilmunya kita, bahkan ilmunya para saudara sekalian, ilmunya para nabi tidak seberapa di hadapan Allah. Untuk apa kita menyombongkan diri dengan ilmu? Untuk apa kita menyombongkan diri dengan harta? Karena sebaiknya orang-orang yang alim itu bukan hanya yang berkedok dengan agamisnya, tidak hanya berkedok dengan ilmunya, namun mereka tulus di hadapan Allah, ikhtiar dengan Allah, keridaannya yang dicari di hadapan Allah. Bukan sekedar untuk validasi ataupun meminta pendapat ataupun meminta pujian di hadapan manusia. Kita lebih baik mendapatkan pujian dari Allah daripada pujian dari manusia. Saya tidak pernah untuk mencari validasi. Saya tidak pernah, saudara sekalian, kita tidak harus mencari validasi pujian. Tabaruj kepada manusia itu tidak perlu. Bagaimana kalau kita ingin dipuji oleh Allah? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah? Itu yang susah. Kalau kita ingin disanjung, ingin disembah, ingin dihormati oleh manusia itu gampang. Lalu bagaimana yang susah bagi seseorang mukmin? Itu adalah bagaimana kita dipuji oleh Allah, bagaimana kita selalu diingat keberadaannya kita, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kealiman kita, keibadahannya kita. Nah, oleh karena itulah para saudara sekalian, orang yang selalu berikhtiar menutupi lisannya, orang yang selalu tidak pernah menyakiti perbuatannya kepada manusia. Nah, meskipun kita beribadah 10.000 tahun pun, kalau kau mengimbangi dosanya dengan perbuatan ataupun ucapan, itu sama saja hal baik kau kubur dengan buah-buahnya. Oleh karena itulah, semoga kita semua selalu terjaga lisan, perbuatan, sikap kita, dan semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat, barakah, tahmujud, madfairah, al-rahmat, bil-qararah, bil-kabarakah, bahti ya'arukun madbalitina fi ahqal kudraf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.